Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri, Ketua PPATK, Ketua OJK, Dirjen Pajak, Ketua dan seluruh jajaran pengurus APindo, pimpinan, Kadin, dan para ketua asosiasi pengusaha yang pada sore hari ini hadir, dan seluruh pengusaha yang sore hari ini hadir di Kemayoran. Saya kaget, waktu di Surabaya, saya diberitahu undangannya 2.000, yang datang 2.700. Waktu ke Medan, saya diberitahu, Pak, undangannya 3.000, banyak banget di Medan. Yang hadir 3.500. Di sini saya diberitahu hari Jumat, Pak, nanti yang hadir, Bapak harus hadir, karena yang hadir nanti 5.000. Saya udah 5.000 aja kebayang banyak banget. Ini tadi dilapori oleh Pak Aryadi, Pak, sekarang yang hadir 10.000. Tadi saya sampai ke belakang itu mau saya buktikan ini benar enggak sih jumlahnya. Jangan-jangan kelihatan hanya di depan saja, belakang. Ternyata sampai belakang memang penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu semuanya, tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi kita, semuanya kita merasakan. Dunia usaha yang paling sangat merasakan, rakyat juga ikut merasakan. Dan sekarang ini semuanya sama, semua negara sama, berebut investasi, berebut arus uang masuk, rebutan semuanya, dengan segala kebijakan, semuanya berebutan arus uang masuk, berebutan arus modal masuk, berebutan arus investasi masuk. Terus Indonesia seperti apa? Kita juga membuat kebijakan terobosan lewat paket ekonomi 1 sampai 12. Sementara ini nanti akan dilanjutkan lagi. Tetapi yang paling penting sekarang ini memang dua hal, arus uang masuk, arus investasi masuk. Padahal kita tahu, kita semuanya tahu, bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Inilah kenapa tax amnesty ini, undang-undang amnesti pajak ini kita berikan. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan payung hukum agar yang memiliki uang tadi yakin bahwa kalau nanti sudah mendeklarasikan asetnya, kalau nanti sudah merepatriasi, membawa uangnya masuk, itu sudah ada payung hukumnya yang pasti. Dan sekarang kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar.
Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Saya tahu, saya juga mantan pengusaha, ada yang disimpan karena transfer pricing, ada yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang besar juga alasan yang lain-lainnya, ada juga deposan yang retail juga ada juga. Tetapi keinginan kita sekarang ini, marilah kita bawa, kita declare uang-uang itu agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Saya ingin mengingatkan kita semuanya, kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Uang itu juga utuh, dan kalau diinvestasikan, peluang yang ada di Indonesia, ini yang ketiga, peluang yang ada di Indonesia bandingkan dengan yang ada di luar. Di tempat kita peluang opportunity itu lebih baik, dengan return yang lebih baik kalau itu diinvestasikan. Saya yakin itu. Ya, bandingkan saja di tempat lain, berapa sih returnnya? Sehingga saya ingin menjelaskan lebih detail lagi, sebenarnya amnesti pajak ini apa sih? Karena masih banyak orang yang menebak-nebak sendiri. Amnesti pajak itu kan urusannya hanya khusus masalah perpajakan. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Ini kan berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, berkaitan dengan pembebasan sanksi administrasi, berkaitan dengan pembebasan sanksi pidana perpajakan, berkaitan dengan penghentian proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana juga perpajakan. Ini khusus urusan pajak, memajak, perpajakan, nggak ada urusan dengan hal-hal yang lain. Jangan ada politisasi di sini, enggak. Kita ini urusan pajak. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa amnesti pajak ini juga bukan untuk yang gede-gede, bukan hanya untuk konglomerat, bukan. Yang belum punya NPWP silahkan minta NPWP, mumpung ada amnesti pajak. Yang UMKM, UKM silahkan minta amnesti pajak, hanya kena 0,5%, setengah persen, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kurang apa kita? Ini kesempatan, karena nantinya tahun 2018 akan ada keterbukaan informasi antar negara, keterbukaan informasi internasional. Jadi uang itu ada di mana itu semuanya akan dibuka, ini kita sudah tanda tangan semuanya.